Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentu saja tetap semangat. Selamat datang di MPLS SMK Muhammadiyah Majalaya periode tahun 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Firly Dwi Pamela. Pada saat ini, saya akan memanfaatkan mengenai sekolah ramah anak. Tetapi sebelum dimulai, baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi mengenai sekolah ramah anak atau disingkat dengan SRA, saya akan menjelaskan pengertian dari anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Kemudian di dalamnya juga mengatur mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam undang-undang tersebut juga disebutkan beberapa kewajiban anak dan ada 31 hak anak. Kewajiban anak disebutkan bahwa diantaranya ada 5. Pertama, menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara kita Indonesia tercinta ini, kemudian menunaikan ibadah sesuai dengan ajarannya, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Kemudian beberapa hak anak yang ingin saya jelaskan di sini adalah di pasal 9 ayat 1 dan ayat 1a. Pertama, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Kemudian, selain itu, setiap anak juga berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah, dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik atau pengajar atau guru, tenaga kependidikan atau sesama peserta didik atau siswa dan atau pihak lain. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan seperti apa sekolah ramah anak itu, marilah kita simak video berikut ini. Siapakah anak itu? Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Tahukah kamu bahwa negara melalui Sekolah Ramah Anak atau SRA melindungi kamu selama berada di sekolah? Ciri utama Sekolah Ramah Anak adalah memiliki papan nama SRA. Apakah sekolah kamu sudah memilikinya? Sekolah ramah anak didukung oleh 3 pihak, yaitu sekolah, orang tua, dan kamu sendiri. Kamu dapat mendukung SRA dalam bentuk ikut serta dalam mengisi daftar periksa potensi sekolah, ikut dalam menyusun kembali dan melaksanakan tata tertib sekolah dan tata tertib kelas yang ramah anak, masuk ke dalam SK tim sekolah ramah anak, ikut merencanakan kegiatan yang mendukung sekolah ramah anak, mengingatkan teman-teman kamu yang melanggar tata tertib, aktif sebagai duta sekolah ramah anak, berperan aktif dalam kegiatan yang mendukung sekolah ramah anak, menjaga kebersihan, kenyamanan, dan terlibat dalam penghijauan sekolah, menghindari menjadi perokok dan pengguna atau pengedar nafsa.
tidak melakukan perundungan dan menjadi penolong teman yang mengalaminya, tidak melakukan kekerasan kepada warga sekolah, menghormati dan menghargai seluruh warga sekolah, menolong teman yang berkebutuhan khusus. Ayo anak Indonesia, jadikan sekolahmu sekolah ramah anak yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Dari video tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan diantaranya, 1. Mengenai definisi sekolah ramah anak. Apa itu sekolah ramah anak? Menurut undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak perlindungan anak di pendidikan. Kemudian, siapa saja yang terlibat dalam sekolah ramah anak ini? Tentu saja ada 3 pihak yang paling penting yang terlibat dalam SRA ini. Yang pertama adalah guru. Guru sebagai pendidik atau pengajar. Yang kedua adalah siswa. Siswa atau disebut juga dengan peserta didik. Dan selanjutnya adalah peran orang tua. Maka 3 pihak yang terlibat ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan sekolah ramah anak tersebut. Selanjutnya, kalian pasti bertanya, untuk apa tujuannya pemerintah mengadakan sekolah ramah anak? Tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak anak selama di sekolah, sehingga keamanan anak bisa selalu terjaga. Keamanan yang dimaksud adalah tidak sebatas keamanan fisik, melainkan juga kesehatan. Selanjutnya, konsep dasar sekolah ramah anak. Yang pertama, guru menjadi pembimbing, orang tua, dan sahabat anak. Yang kedua, guru atau orang dewasa memberikan keteladanan atau contoh. Yang ketiga, guru atau orang dewasa terlibat penuh dalam melindungi anak di sekolah. Selanjutnya, orang tua dan anak terlibat aktif memenuhi 6 komponen SRA. Konsep sekolah ramah anak. Konsep sekolah ramah anak terkenal dengan slogan Barisan, artinya singkatan dari bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Prinsip sekolah ramah anak ada 5. Yang pertama, non-diskriminasi. Artinya bahwa anak mempunyai persamaan hak dan kewajiban di sekolah. Tidak ada perbedaan. Baik itu agama, ras, suku, bahasa, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Artinya bahwa sekolah memberikan segala sesuatu demi kepentingan anak. Tidak hanya untuk kepentingan sekolah, tetapi yang diutamakan adalah untuk kepentingan anak. Dan sekolah harus menjamin mengenai kepentingan tersebut. Selanjutnya, kelangsungan hidup dan perkembangan. Artinya bahwa sekolah ini harus bisa menjamin bahwa selama anak menempuh pendidikan di sekolah tersebut harus bisa melangsungkan kehidupannya dan berkembang sesuai dengan hak-hak daripada anak tersebut.
Selanjutnya, partisipasi anak. Partisipasi anak tentu saja di sekolah tidak hanya dikembangkan dalam pengajaran, belajar mengajar, tetapi juga kegiatan-kegiatan lain seperti ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan yang di luar daripada kegiatan pembelajaran belajar mengajar di dalam kelas. Selanjutnya yang terakhir adalah pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik ini termasuk di dalamnya bahwa anak dijamin oleh sekolah atas keselamatan, keamanan, partisipasi, kemudian sampai dengan hukum. Selanjutnya, yang tadi disebutkan 6 komponen sekolah ramah anak. Seperti apa? Yang pertama adalah kebijakan SRA tersebut. Nanti akan dijelaskan apa saja kebijakan SRA-nya. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak dan SRA. Jadi ada salah satu atau salah banyak dari tenaga pendidik di sekolah tersebut harus mempunyai pengetahuan terlatih mengenai hak anak dan SRA tersebut. Misalnya guru BK atau misalnya guru yang ditunjuk oleh sekolah agar mendapat pelatihan mengenai hak anak dan SRA ini. Kemudian selanjutnya adalah proses belajar yang ramah anak. Proses belajar yang ramah anak ini juga berperan penting dan sangat menunjang dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Kegiatan-kegiatan siswa yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah apa saja, misalnya seperti yang sudah disampaikan, misalnya ekstrakurikuler, kegiatan olahraga, keorganisasian maupun pecinta alam, termasuk dengan kesehatan. Selanjutnya, sarana dan prasarana ramah anak. Sarana dan prasarana ramah anak ini harus ditunjang dan disediakan oleh sekolah. Idealnya, semua sarana dan prasarana ini harus berdasarkan kepentingan dari anak-anak peserta didik. Misalnya, sekolah kelas yang memadai, kemudian tata lampu kelas yang baik, pencahayaan sirkulasi udara yang baik, kemudian di halaman tersedia lingkungan hidup, tanaman yang sangat menunjang untuk green. Kemudian selain itu juga prasarana dan sarana kesehatan seperti KS dan sarana prasarana kantin. Selanjutnya partisipasi anak. Nah, ini partisipasi anak ini sangat berhubungan dengan proses belajar yang ramah anak. Kemudian partisipasi orang tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, stakeholder lainnya dan alumni. Ini biasanya sekolah harus mempunyai komite sekolah yang berisi orang tua siswa atau perwakilan orang tua siswa dan juga ikatan-ikatan alumni. Kemudian kebetulan di SMK Muhammadiyah Majalaya ini amat sekolah kejuruan, maka sekolah SMK Muhammadiyah Majalaya juga menjalin hubungan dengan dunia usaha dan stakeholder lainnya yang sesuai dengan jurusan yang ada di SMK Muhammadiyah Majalaya. Selanjutnya, seperti apa ciri-ciri sekolah ramah anak? Ya, yang pertama, semua penghuni sekolah anti terhadap segala bentuk kekerasan, baik kekerasan verbal maupun non-verbal, artinya secara fisik maupun lisan, ya, tidak berkata kasar, kemudian tidak juga bersikap kasar. Selama di sekolah, anak tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan, misalnya kekerasan oleh guru maupun sesama murid. Anak mendapatkan perlakuan adil tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya. Anak merasa enjoy, aman, dan nyaman saat berada di sekolah. Guru tidak pernah memperlakukan peserta didik dengan tidak baik maksudnya. Selanjutnya, makanan di kantin, ini sekolah terjaga kebersihannya. Kemudian rasa peduli anak terhadap lingkungan sekitar semakin meningkat setelah masuk di suatu sekolah.
Tata tertib sekolah dijalankan secara terbuka dan atau transparan dan anti diskriminasi. Standar sekolah ramah anak. Setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi, misalnya disabilitas, warna kulit, suku, latar belakang orang tua, dan sebagainya. Nah, ini masuk dalam tadi yang disebutkan adalah inklusi. Semua siswa, baik itu yang disabilitas, tetap mempunyai hak yang sama yang diberikan oleh sekolah ramah anak. Selanjutnya, setiap anak bisa dengan bebas menyampaikan ide, pendapat, gagasan, penemuan tentang pendidikan, teknologi, seni, dan budaya. Mereka dengan bebas bisa mengekspresikannya dalam koridor yang benar. Selanjutnya, metode pembelajaran dan kurikulumnya bisa dibangun karakter anak menjadi lebih baik dengan menekankan pada kepedulian, kasih sayang, simpati, empati, keteladanan, dan sebagainya. Guru dan tenaga kependidikannya bisa menjadi fasilitator bagi anak untuk berkembang, memiliki lingkungan dan infrastruktur yang ramah pada anak, misalnya harus bersih, asri, sehat, aman, bangunan berstatus SRI, dan sebagainya. Kemudian membuat program kerja yang mengutamakan perkembangan kepribadian anak. Seperti apa standar sekolah ramah anak? Membuat program kerja yang tadi menekankan keselamatan anak, baik saat di rumah maupun di sekolah. Apalagi sekarang dalam masa pandemi seperti ini, sekolah ramah anak harus mempunyai program yang bisa membantu anak tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hak dan kewajiban anak dan perkembangan usia anak. Kemudian selanjutnya, semua warga sekolah sadar akan pentingnya menjaga diri dari berbagai bentuk kekerasan. Jadi, langkah lebih baiknya tetap menggalakkan stop kekerasan atau yang sekarang sedang gencar-gencarnya adalah stop bullying. Anak bisa berpartisipasi secara penuh untuk setiap aspek kehidupan atau kegiatan di sekolah, memiliki kesiswaan yang orientasinya membentuk karakter anak. SMK Muhammadiyah Majalaya mempunyai kegiatan-kegiatan kesiswaan yang tentu saja berkaitan erat dengan pendidikan karakter. Di antaranya ada organisasi PM, kemudian ada organisasi Hizbul Waton atau Pramuka, kemudian ada olahraga dan berbagai macam kesenian lainnya. Terbentuk kerjasama yang selaras dan harmonis di antara anak, sekolah, dan keluarga. Penegakan hukum dan informasi dijalankan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Syarat sekolah ramah anak. 1. Memiliki kantin yang sehat. Ini jika dilihat dari segi kesehatan. Kemudian merupakan kawasan bebas rokok. Merupakan kawasan bebas miras atau minuman keras dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Selanjutnya merupakan kawasan bebas LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kemudian merupakan kawasan bebas kekerasan, baik kekerasan verbal maupun non-verbal. Dan ini adalah syarat yang sangat dasar untuk dimiliki oleh sekolah ramah anak. Kebijakan-kebijakan sekolah ramah anak diantaranya adalah kebijakan anti kekerasan terhadap anak baik oleh lingkungan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kebijakan untuk mematuhi tindakan anti kekerasan oleh semua warga sekolah. Kebijakan untuk mencegah anak putus sekolah. Kemudian kebijakan untuk mewujudkan kawasan tanpa asap rokok dan remaja. Kebijakan untuk menciptakan sekolah tanpa bencana. Kebijakan untuk menciptakan lingkungan sehat, aman, asri, dan nyaman. Pembentukan sekolah ramah anak. Nah, ini ada 5 komponen di dalamnya. Dimulai dari sosialisasi sekolah ramah anak. Sosialisasi di sini bisa diberikan kepada orang tua dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Yang kedua, permintaan kepada satuan pendidikan. Penetapan SK sekolah
kemudian deklarasi sekolah ramah anak, dan ini harus diketahui oleh pemerintah dan juga masyarakat di sekitar lingkungan sekolah tersebut. Dan yang terakhir adalah pemasangan papan sekolah ramah anak. Nah, itulah tadi penjelasan dan pemaparan mengenai sekolah ramah anak atau dikenal dengan SRA. Dan yang terakhir, ini adalah Ikrar Sekolah Ramah Anak Jawa Barat yang harus kalian bacakan bersama-sama. Jadi untuk itu, saya minta kalian bisa berdiri semua dan kita akan membacakan Ikrar Sekolah Ramah Anak ini bersama-sama. Oke, sudah siap? Ya. Kami warga Sekolah Ramah Anak Jawa Barat berikrar. 1. Selalu silih asah, silih asuh, silih wawangun. 2. Mewujudkan sekolah yang bersih, aman, tanpa kekerasan, nyaman, dan bahagia. 3. Menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial serta menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai sekolah ramah anak. Semoga sekolah ramah anak ini dapat terwujud baik di sekolah di Jawa Barat maupun tentu saja di sekolah SMK Muhammadiyah Majalaya. Seperti slogan SRA, yaitu anak senang, guru tenang, dan orang tua bahagia. Terima kasih.